Kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah cuma-cuma, melainkan hasil perjuangan panjang, tumpah darah, dan bahkan tagihan yang harus dibayar. Ya, untuk bisa merdeka, Indonesia harus membayar 4,3 miliar gulden kepada Belanda. Hal ini merupakan hasil dari konferensi meja bundar yang berlangsung di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949. Dalam pertemuan ini, hadir perwakilan dari Indonesia, Belanda, dan Big and Homes for Federal Overleg, gabungan negara-negara bentukan Belanda di wilayah Indonesia. Sebelum konferensi meja bundar ini, Indonesia telah melalui serangkaian perundingan seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, hingga Rumroyen. Konferensi meja bundar menjadi momen krusial karena dari sinilah Belanda secara resmi menyatakan kesediaannya menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia yang saat itu masih berbentuk Republik Indonesia Serikat. Namun, pengakuan kedaulatan itu datang dengan syarat. Indonesia harus membayar utang sebesar 4,3 miliar gulden atau setara dengan 1,13 miliar dolar Amerika Serikat pada saat itu kepada Belanda. Uang tersebut diklaim sebagai biaya yang telah dikeluarkan Belanda selama masa kolonial, termasuk dana untuk agresi militer terhadap Indonesia antara 1945 hingga 1949. Menurut sejarawan Boni Triana, konferensi meja bundar ini sempat mengalami kebuntuan. Namun ketika utang itu disuarakan, Hatta langsung menyanggupi agar proses pengakuan kedaulatan bisa segera dijalankan. Pembayaran utang ini tak langsung lunas. Karena kondisi ekonomi yang masih lemah pasca perang, Indonesia sempat meminjam ke negara-negara blok timur termasuk Uni Soviet. Di masa pemerintahan Soekarno, pembayaran bahkan sempat dihentikan pada 1956, terutama karena meningkatnya ketegangan dengan Belanda akibat isu Papua. Papua tak diserahkan ke Indonesia, jadi Soekarno membatalkan isi konferensi meja bundar dan menganggap Indonesia tak perlu lunasi utang Belanda. Sebagian berpendapat Soekarno tidak pernah mau mengganti ongkos agresi militer Belanda 1 dan 2 ini karena bagaimana ceritanya uang yang dipakai untuk menghabisi rakyat Indonesia harus diganti rugikan ke pihak yang dibantai. Namun akhirnya memang utang tersebut dicicil juga setelah Soekarno terdepak saat drama berdarah 1965 yang menjadi titik krusial dalam sejarah Indonesia yang memicu transisi kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Tapi Presiden Soeharto pun pada akhirnya terus berutang juga dan mewariskan ke generasi-generasi selanjutnya. Utang tersebut baru lunas pada tahun 2003 di masa Presiden Megawati Soekarno Putri. Banyak yang mempertanyakan mengapa Indonesia harus membayar. Beberapa pihak berpendapat bahwa infrastruktur yang dibangun Belanda di Indonesia seperti jalur kereta, jalan raya, dan perkebunan merupakan alasan solid Belanda menagih investasinya. Namun di sisi lain, banyak pula yang menilai bahwa justru Belandalah yang seharusnya membayar ganti rugi atas penjajahan, eksploitasi sumber daya, serta kekerasan yang terjadi di Indonesia. Meskipun menyakitkan, pembayaran utang ini juga dianggap sebagai cara untuk secara sah mengambil alih seluruh warisan Hindia Belanda, termasuk wilayah, pemerintahan, dan kedaulatan penuh sebagai negara merdeka. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo
yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.